Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuswantoro dengan nomor induk mahasiswa 202111238 akan mempresentasikan tentang Ta'arud al-Adillah. Pengertian Ta'arud al-Adillah yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangnya suatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Kemudian pengertian lain yaitu menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satunya di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjukkan oleh dalil lainnya. Macam-macam ta'arud al-adillah dan pendapat beberapa ulama, yaitu yang pertama ada dalil nakhli atau yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada dalil akhli, yaitu yang ditetapkan dengan akal, contohnya seperti qiyas. Selain itu juga mencakup dalil khat'i, yaitu yang kekuatan hukumnya meyakinkan. Kemudian yang terakhir ada dalil zanni, yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang khat'i, yaitu yang pertama, pendapat terbanyak dari kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang khat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang khat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Bila dua dalil khat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil khat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil khat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zanni, yaitu yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang khat'i. Kemudian yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan khat'i. Hukum ta'arud atau cara mengatasinya. Metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud yaitu ada tiga, yaitu yang pertama dengan nasah, kemudian yang kedua itu menggunakan tarjih, yang ketiga menggunakan al-jam'u wa at-taufiq atau metode kompromi. Kemudian ada metode Syafi'iyah dalam mengurai masalah ta'arud, yaitu dengan cara yang pertama kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima atau al-jam'u wa at-taufiq. Kemudian yang kedua menggunakan mentarjih di antara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih. Kemudian yang ketiga menasah salah satu dalil. Kemudian yang keempat menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi apabila cara-cara di atas sulit ditempuh. Kemudian ada pengertian nasah, yaitu secara etimologis ada beberapa makna nasah. Di antaranya ada tabdil atau mengganti, ar-rafa atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan, al-ibtal atau pembatalan, atau an-nahal atau memindahkan. Sementara menurut istilah adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar karena ada ketentuan yang dihendaki. Kemudian ada rukun nasah.
yaitu ada 4 rukun nasah, yaitu yang pertama an-nasah, yaitu adanya penghapusan suatu hukum. Kemudian yang kedua ada an-nasih, yaitu yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum. Kemudian yang ketiga ada al-mansuh, yaitu ketentuan hukum yang dihapus. Kemudian yang terakhir ada al-mansukhu min, yaitu orang yang dibebani hukum atau objek pemberlakuan hukum. Kemudian syarah nas, yaitu yang pertama hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. Kemudian yang kedua, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga, hukum yang dibatalkan atau nasih datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan atau mansuh. Kemudian yang keempat, hendaknya nasah itu berkenaan dengan nasah ad-damani, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikan. Kemudian ada bentuk nasah. Bentuk nasah di sini ada 3, yaitu nasah hukumnya saja, bacaannya tetap ada. Kemudian yang kedua ada nasah bacaannya saja, tapi hukumnya masih berlaku. Kemudian yang ketiga ada nasah bacaan dan hukumnya sekaligus. Nah, selain 3 bentuk nasah di atas, ada 2 bentuk lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang pertama ada nasah tanpa pengganti, kemudian yang kedua ada nasah dengan pengganti yang lebih berat. Kemudian pengertian tarjih di sini secara bahasa artinya menguatkan. Kemudian secara terminologis adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Ada hakikat dan syarat bagi tarjih, yaitu yang pertama, 2 dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Kemudian yang kedua ada 2 dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Amhas, kemudian mutlaq muqayyad dan nas mansuh. Am dan has, am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Macam-macam am ada 3, yaitu yang pertama am yang tetap dalam keumumannya atau am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian yang kedua ada am yang dimaksud itu khusus seperti dalam surat Al-Imran ayat 173. Kemudian yang ketiga, am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya saja dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Sedangkan khas yaitu adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz am. Mutlaq muqayyad ini ada 2 pengertian, yaitu yang pertama, mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid atau pembatasan, jadi ia hanya menunjukkan pada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Kemudian yang kedua ada muqayyad, adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan hayyad atau batasan. Kemudian ada nas mansuh. Nah, di sini secara bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Secara istilah nasah itu ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Syarat nasakh mansuh di sini ada 4, yaitu yang pertama, hukum yang dimansuh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Kemudian yang kedua ada hukum yang dimansuh
itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. Di samping itu, kedua nas di atas harus sama kekuatannya. Yang keempat, jika nas tidak jelas, maka disyaratkan kedua nas tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Nasah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, nasah syarih, ialah nasah yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimansuh telah habis masa berlakunya. Kemudian yang kedua, nasah dimi. Nasah dimi ialah mengganti salah satu dari dua nas yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Nasah dimi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada nasah dimi yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam nas yang turunnya lebih dahulu. Kemudian yang kedua, nasah dimi yang mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu nas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.